Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi. pemirsa Balad Supi dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Mbah Jenar. Hari ini kita malam ini podcast kita hadir narasumber yang luar biasa dalam suasana PPKM pandemi. Jadi kita lewat Zoom nih podcast. Tamu yang luar biasa, senior saya Syekh Dani Al-Karawangi atau beliau disebut Abah Darwis. Jadi beliau senior dalam Darwis ini. Saya juga belum paham nih Darwis itu apa gitu. Yang saya tahu itu tari supi gitu kan. Hal yang belum memasyarakat mungkin di Indonesia gitu. Oke, kita langsung ke narasumbernya. Kita kupas tuntas ini masalah Wirling Darwis, tari supi, terus pengalaman beliau gitu, suka dan dukanya seperti apa ini merintis ini. Bah, kita panggil Abah aja ya. Ya nggak apa-apa, Kang Ustadz. Ya, sehat, Bah? Ya, Sehat. alhamdulillah. Ini bagaimana kegiatan Darwis nih? Undangan-undangan masih masih berlaku untuk zaman PPKN seperti ini? Eh, nggak ada Oh, jadi dulu, sementara off dulu ya? dulu karena memang istilahnya ada aturan apa dari pemerintah anjuran Iya. gitu, dan juga aturan dari PSBB sampai PPKM sekarang kan ya, di antaranya tidak boleh ada yang kerumunan ya. Mm-mm. Padahal Wirling sendiri nggak berkerumun ya, Bah? Ya, mungkin ditakutkan untuk mengundang kerumunan. Iya. Oke, langsung, Bah. Ini jadi video Pangarsa Abah ini kan udah beberapa kali tampil di Balad Supi kan? Yang Wirling waktu di Karawang, yang di hotel apa itu? Merkur Mercure. Iya, ya. gitu. Jadi ada pertanyaan nih lewat email nih. Yang mau tahu tentang sejarahnya. Dari tahun berapa ini mulai eh, belajar Wirling? Ya, awalnya saya kurang apa begitu hafal ya, mulainya dari tahun berapa atau kapan. Jelas ketika guru mursyid itu Maulana Syekh Nazim Nabil Al-Qudus Al-Hakoni rahmatullah berpulang, saya yang kebetulan memang sebagai ketua majlis atau jawiyah Mm-mm. akan dikirim tim Karawang itu ya merasa kehilangan. Bukan berarti saya mengkait-kaitkan istilahnya menyamakan dengan Maulana Sajawan Alumni ketika ditinggalkan oleh guru Maulana Syekh Samsudin Al-Idrisi. Tapi memang itu bukan rekayasa, tapi itu kehendak Allah. Saya merasa sedih dan mau memimpin zikir pun saya nggak sanggup Mm. karena merasa kehilangan ya beliau gitu kan. Mm. Tapi uh, bukan bukan saya lantas langsung saya wirling karena saya belajarnya pun dulu ketika itu sama kayak Salahuddin Al-Banuni diajak dipertemukan dengan Syarif Hamdani di Taman Safari. Itu saya cuma mendengarkan saja penjelasan saya Arif Hamdani perkara wirling, tentang wirling dan juga makna dari pakaian wirling yang dikenakan, Iya. gerakan wirling itu dijelaskan sama si Arif Hamdani. Saya cuma menyimak saja dan tidak ada niatan untuk menjadi seorang penari sufi atau wirling dervish. Awalnya seperti itu, tapi dengan berjalannya waktu, ketika sang guru mursyid Maulana Syekh Nazim Al-Hakoni berpulang, ya saya merasa kehilangan dan di situ saya pun diamanahkan sama Teh Uji ya waktu itu topi wirling dikasih belum ada apa jubahnya, jadi saya bingung melihat terus itu amanah mau dikasihkan sama orang Hmm. yang tidak semua orang penari sufi gitu. Iya. Nah, bahkan di Jawa Barat pun itu penari sufi itu jarang, mungkin beberapa orang, banyak Mm-mm. di Jakarta, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Mm. Akhirnya karena memang dorongan amanah saya dan juga
merasa kehilangan juga Maulana Najib Al-Fakoni, saya ya mulai belajar diri dan mengingat-ingat tentang apa yang diajarkan dulu dan akhirnya ya tidak memakan waktu lama, cuma kurang lebih sebulan saya bisa melakukan itu. Nah, jadi kalau orang biasa normal ya yang enggak ini yang orang biasa itu biasanya 3 bulan. Alhamdulillah saya cuma 1 bulan. Gitu. Itu tahun berapa mulainya? Mungkin jauh sebelum pandemi ya. Oh ya. Sebelum pandemi kita 2017-an, 2017, 2016, 2017. Itu sudah mulai kan? Sudah mulai latihan? Ya sudah mulai latihan. Ya sekarang pun ya whirling ya tetap aja. Walaupun udah bisa, tapi bedanya bukan latihan. Mungkin satu kerinduan atau apa. Itu ada misalkan seperti ini Bah yang ditanyakan, ada dalam gerakan whirling kan, itu yang Abah tahu itu ada beberapa gerakan atau beberapa versi Bah? Ada yang utamanya itu kan tangan kanan ke atas, ini, Iya. tangan kiri itu ke bawah, mengartikan ya tangan atas itu menerima hidayah, dan yang ke bawah menyebarkan hidayah itu ke seluruh umat tanpa menyisakan kepada diri sendiri. Oke, seperti itu. Ada gerakan lain nggak? Saya pernah lihat seperti ini, Bah, nih. Ada yang seperti ini nggak? Nah, ini sebagai bentuk penghormatan, menghormat bungkuk dan menghormat dulu sebelum diri, berjalan meningkat, kemudian menghormat, terus kalau mengenakan jubah ini dibuka dulu jubahnya, baru berputar. Oh, seperti itu ya. Berputar tangannya ke kiri seperti tawaf. Baru tangan mulai ke atas. Itu yang saya kagumi seperti ini. Itu kan harus fisik yang ya stamina harus bagus kan? Ya, emang menguras stamina kan? Bagus. Jadi di samping itu sebenarnya yang whirling itu harus memiliki wudu. Adabnya itu adabnya. Ya, adabnya sebelum mengenakan pakaian pun harus berdoa, bertawasul singkat pada Sang Guru, Nasabandi, Abani, kemudian pada Jalan Agumi. Itu ada bacaan atau amal atau aurad tertentu ketika berputar? Ketika berputar, ya harus berzikir di dalam hati, Allah, Allah, Allah. Terus berputar sambil berputar. Itu wah, itu dalam ya kita kan yang saya pahami kan, ini belum terlalu memasyarakat dalam tanda kutip kan. Ya. Itu ada pengalaman suka dukanya seperti apa tuh ketika ada yang ngundang, pengalamannya itu tuh? Ya kebanyakan di daerah ya, kalau memang orangnya suka nonton YouTube mungkin tahu, tapi kan kebanyakan juga orang nggak menonton YouTube. Itu saya berusaha ke pelosok-pelosok gitu ya, untuk memperkenalkan di Kota Karawang tari Sufi, tapi bukan namanya whirling dervish. Whirling dervish kan namanya asing, jadi mereka kurang paham gitu. Iya, benar. Saya pun sebelum menari pun menjelaskan pakaian saya dan makna menari Sufi, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah itu apa, dan juga topi ini juga dijelaskan, ini sike. Nah, ini maknanya batu nisan. Itu disebutnya apa Bah dalam dunia whirling itu? Kopeah atau apa Bah? Sike. Itu maknanya batu nisan. Dan ini jubah hitam ini
melambangkan kegelapan di alam kubur. Dan yang putih ini melambangkan kain kafan. Kalau sepatu, sepatu atau sandal, istilahnya? Itu bukan sepatu atau sandal, tapi kaos kaki kulit, atau disebutnya kuf. Kuf. Ya, kuf. Oh, yang aslinya itu berbahan kulit itu? Ya, berbahan kulit. Berarti luar biasa kan itu modalnya kan luar biasa. Ya itu juga kan asing juga bagi bangsa kita. Jadi memakai namanya nggak Whirling Dervish tapi Tari Sufi. Kalau Whirling Dervish memang ada maknanya seperti ini. Jadi hitam di bawah hitam ini ya lambangkan alam kubur, dan putih ini kain kafan. Jadi mengingat pada Allah SWT, mengingat kematian. Itu luar biasa makna-makna filosofis dalam atribut-atribut yang dipakai. Ini Bah, tentang pengalaman tadi kan Abah kan udah keliling kan di mana-mana diundang nih. Ya. Ada kondisi-kondisi tertentu mungkin medannya kan. Kalau yang saya tahu kan waktu di Masjid Karawang dan di Hotel Mercure kan enak kan itu kan ya. Ya. Itu pernah diundang dalam kondisi misalkan medannya tidak sesuai? Sering. Kalau memang di pelosok memang yang harusnya kita belajar di situ dulu untuk melakukan whirling, di acara maul diam atau qasidah, itu kita nggak sempat, jadi mendapatkan medan yang nggak datar, sampai curam. Oh pernah ya? Sambil menggelinding ke bawah hampir. Tapi ada metodenya, kalau jatuh cepet-cepet sujud gitu. Oh gitu. Karena kalau nggak sujud jadi bergelinding nantinya, jadi iya. bukan nari akhirnya kan. Itu. Dan juga ada lokasi yang banyak batunya atau apa gitu kan. Terus di tengah sawah, ya kalau tengah sawah pakai terpal, karpet, karena ada rumputnya itu kan tembal juga, jadi akhirnya keinjak juga tuh jubah kita gitu kan. Iya. Nah di situ. Terus di atas panggungnya juga mesti huyung khusus, bukan tim hadroh atau tim qasidah, karena nembal. Kalau di atas panggung itu harus panggungnya yang memang benar-benar kokoh, yang nggak ngembal. Kalau ngembal kan nanti itu juga merupakan satu kesulitan juga. Ya, jadi nyari amannya di bawah gitu. Ini yang saya kagumi dari sosok Abah Darwis ini nih, mental baja, dorong rasa mahabbah, cinta kepada guru. Ini kan di kita nggak lumrah, pasti ada cemoohan lah dan lain-lainnya gitu Bah. Itu kita anggap aja mereka yang mencemooh belum tahu. Kalau tahu nggak bilang begitu, paling Dervish. Itu pernah juga ketika Kiara Wali Songo dari Gunung Jati, itu orang kan nyebut karena topinya kan agak juga di kita kan, dibilangnya sarang tawon. Saya juga biasa aja, nggak ini ya, orang asing gitu kan. Istilahnya pakainya asing, yang pakainya orang lokal gitu kan. Jadi udah nggak masuk kan cemohan-cemohan yang kayak gitu kan? Nggak masalah gitu kan. Ada yang bilang bawa bakul nasi lah atau apa. Oh, gitu. Masya Allah. Tapi ketika di Sunan Muria ada yang bilang itu Whirling Dervish, itu ya itu ada kesenangannya karena ada yang tahu gitu. Di berziarah di mana, di Panjaru. Itu juga ada yang bilang ketika saya mengenakan pakaian whirling, ada yang itu Whirling Dervish. Jadi alhamdulillah tetap aja namanya juga kan ada berpasangan gitu. Ada yang ada malam, ada yang, karena kita anggap aja yang Songo itu
belum tahu. Kalau udah tahu Mm-mm. enggak, pasti responnya beda. Makanya saya ke pelosok Rawa biar nggak asing. Mm-mm. Ini dari suci. Kalau yang sekarang karena bergerak ke arah modern, kadang-kadang dipakainya untuk koreografi. Gitu. Iya, ya kita Tapi sering lihat kita di YouTube di mana aja lebih ke ini tidak nggak ada sisi berpatokan, ruhaninya gitu kan. nggak berpatokan pada warna apa ininya jubahnya yang putih, nggak ada yang hijau, ada yang merah. Mm-mm. Gitu kan. Nah, gerakannya pun ya bisa begini, bisa begini, Iya, iya. karena itu juga wiring itu atau tari sufi itu sebagai latihan konsentrasi juga. Mm-mm. Kalau yang diajarkan di apa di pesantren-pesantren Jawa Tengah itu kan, Mm-mm. itu belajar konsentrasi juga. Gitu. Jadi Bah yang mau saya dalami seperti ini. Pernah pernah ada pengalaman spiritual tidak ketika whirling itu? Ketika whirling itu ketika whirling ya uh, bukan spiritual tapi apa ya namanya kita berharap apa berdoa pada Allah sambil sambil berputar karena posisi ada apa kita wheeling di atas terpal dan Hmm. terpal itu ada airnya Hmm. jatuh kan. Hmm. Nah, saya berdoa sama Allah mohon di apa tidak ada saya tidak terpleset atau apa gitu tapi Hmm. alhamdulillah saya bisa lancar Tapi whirling. pernah tidak merasakan ketika whirling ada pengalaman rohani yang luar biasa? Ya, misalkan tiba-tiba terhempas ke dimensi lain misalkan gitu. Ya sebelum saya whirling itu ada Hmm. saya bisa whirling itu ada ketika ketika mau nasionalin apa nih mau berpulang itu saya sempat apa ketika azan azan Hmm. jadi muadzin Ya. di apa di masjid perusahaan itu pas hari Jumat ya pas Jumatan saya nangis gitu kan Hmm. sambil azan terus ya saya merasakan bahwa saya mengajani beliau tapi hati ini takut ya soal adab walaupun Hmm. dengan hati begitu semakin kuat bahwa meyakinkan bahwa beliau itu memang mau berpulang saya semakin hebat juga Hmm. nangisnya Hmm. tapi saya posisi sadar ini lagi ajan Hmm. gitu. Hmm. Yang Abah rasakan ketika whirling seperti apa, Bah? Ya Ketika whirling yang Abah rasakan gitu. ketika healing ya ketika berzikir sambil berzikir Allah Allah tapi ketika lupa tidak berzikir Hmm. itu bisa oleng Oh, gerakan kacau mungkin ya. bisa oleng gitu. Hmm. 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 Tapi ada ketenangan ketika whirling. Ya konsentrasi meditasi dalam gerakan istilahnya fokus konsentrasi kepada Allah gitu kan Hmm. pikir itu kalau dalam ini seperti menikmati gitu kan Hmm. 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 karena kan ada durasinya kan ada yang kuat sampai dua dua lagu qasidah atau itu ya bahkan kan Maulana Syaikhul Arumi itu kan bukan hitungannya bukan jam tapi beliau 3 hari 3 malam Hmm. berputar terus Hmm. 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 karena ciptaan pada Allah Taala Hmm. itu tinggi gitu kan. Berarti itu sudah masuk ke dimensi ruhani kan? Ya itu Pernah levelnya Abah mengalami? levelnya saya levelnya saya ya biasa dihitung dari lagu saja gitu kan 2 atau 3 lagu sudah midley 2 lagu aja udah basah kuyuk gitu kan Tapi enggak maksudnya rohani tertarik ketika whirling gitu. kalau perkara itu memang uh, beda-beda dari orang itu beda-beda ya Hmm. beda-beda apa pengalaman gitu kan Hmm. ada memang sampai bagaimana gitu kan
Karena kalau memang sudah istilahnya punya pengalaman spiritual yang tinggi itu mungkin nggak bisa berhenti. Putarnya nggak mungkin bisa berhenti gitu Iya, ya. iya. Dan Sambungan iya, gitu. saya lihat ini di rekam jejak Abah lah. Ini kan bukan suatu pekerjaan dalam tanda kutip, ya pekerjaan dunia mungkin ya. Ini Ya, kan bentuk kecintaan. Apapun yang terjadi, cemoohan, capek, mau ada yang undang, tidak ada yang undang, ini kan tetap bertahan kan. iya. Dalam pengertian ini sudah masuk ke dalam, iya, dimensi spiritual. Ini jarang kan seperti ini kan. Emang luar biasa kan. Ketika beres whirling, apakah ada kejadian-kejadian yang metafisik mungkin seperti itu, ada hal-hal komunikasi batin dengan ya para masyaikh yang dulu merintis ini whirling, atau lewat mimpi mungkin. Jadi kalau perkara seperti didatangi beliau atau beliau muncul cuma sebatas merasakan mungkin ya, merasakan kehadiran. Yeah. Kalau dalam tahap melihat itu relatif. Relatif ketika kita konsentrasi, apakah kita berkonsentrasinya secara khusyuk gitu kan, atau enggak. Nah, itu kan definisi khusyuk pun susah. Dalam sholat pun mendefinisikannya. Emang Apalagi susah. gitu kan, ya. Kita bisa konsentrasi kalau kita ngopi itu aja. Ya. Ini kan di samping seorang whirling Darvis, penari supi lah bahasa kita. Abah juga kan seorang yang dipercaya, yang diberi amanah oleh Maulana Syekh Salahuddin Al-Hafid untuk mengurus Jawiyah di Karawang. Ini Jawiyah yang luar biasa kan, Jawiyah Jamaah Thorikoh kan ya Abah ini. Apakah semua jamaah juga mengikuti seperti Abah whirling? Nah, setiap jemaah ya notabene yang biasa gitu ya, kalau yang biasa itu kalau bukan berarti nggak mengikuti, jemaah pun belajar, cuman ya tetap satu itu fisik seseorang dan juga ini seseorang kan beda-beda. Ada mungkin dari bakat gitu kan. Kalau saya memang merasakan dari bakat karena dari ibu kan suka nari juga, gitu kan. Nah, ibu suka nari, nah mungkin dari situ. Cuman sayanya aja nggak sadar. Untuk keluarga sendiri gimana, Bah? Untuk tanggapan istri, anak seperti itu, ketika berpenampilan seperti ini? Ya, alhamdulillah istri tahu dan nggak aneh gitu kan. Aneh karena memang udah terbiasa. Cuman ya mungkin kalau orang lain nggak biasa. Ya, makanya saya piring ke pelosok-pelosok itu ke yang punya hajatan atau apa. Saya nggak istilahnya nggak pilih-pilih lah. Yang penting saya bisa whirling dan memperkenalkan whirling dervish ke masyarakat Karawang, gitu kan. Dan juga gini, soalnya orang kan mau manggil whirling nih, nggak ada uang bensinnya, jadi nggak berani. Nah sebenarnya nggak perlu seperti itu, ya itu justru yang menghalangi dakwah gitu kan. Oh iya benar. Itu yang menghalangi dakwah bagi saya. Nggak perlu ke sana larinya. Karena memang saya kan mau memperkenalkan gitu kan. Walaupun udah pada tahun juga nggak ke sana larinya. Jadi kayak ini terakhir, Bah. Terakhir sebelum ditutup nanti minta ya demo sebentar ya tentang whirling. Tapi diinformasikan kepada penonton Balada Sufi semuanya, bila Anda mungkin tertarik untuk whirling, untuk belajar, Anda bisa mendatangi kontak beliau di Karawang Barat, ataupun ingin mengundang, Anda bisa langsung ke kontak beliau atau bisa di kolom komen nanti di video ini, di konten ini,
atau bisa langsung ke email Balad Supi. Tapi Abah siap kan kemana, luar sekitar Jawa Barat siap kan ya, begitu ada undangan kan. Oh, insya Allah. Ya, dan beliau juga membuka satu jawiyah madrasah zikir di Karawang Barat ya Bah, Iya, di Karawang Barat. Jadi untuk pemirsa semua, bila Anda untuk daerah Karawang, daerah sekitar Karawang, bila Anda ingin bergabung mengikuti zikir bareng, Anda bisa. Jadwalnya malam Jumat ya. Ya, Biasanya kan malam minggu. malam minggu Ya. untuk daerah Karawang dan sekitarnya. Dan juga yang ingin mengundang beliau untuk tampil berlink, Anda bisa langsung kontak beliau. Nanti kita cantumkan di deskripsi nomor HP beliau. Dan ini salah satu tradisi budaya dari keislaman, tidak bisa dihilangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi kan mempertahankan kan. Yaitu. Untuk terakhir, mohon kepada Abah ini, saya mau lihat nih demonya kayak gimana ini. Ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Bah, waktunya. Jangan kapok kalau nanti kita undang lagi untuk podcast. Insya Dan Allah. kita Balad Supi rencana untuk ada jadwal untuk ke Karawang untuk Dan live kita ingin langsung syuting, langsung lihat ini Darwis. Ya, semoga pandemi juga cepat berlalu. Alhamdulillah, amin, 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 amin. Dan akhir kata, bagi Anda yang belum subscribe, ya subscribe, share media dakwah Balad Supi ini. Doakan kami tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.